ada di IG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rfa'na bil ilmi wat tuqa. Allahumma rfa'na bil ilmi wat tuqa. Allahumma rfa'na bil ilmi wat tuqa wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, senang sekali kembali saya bisa bersilaturahim dengan teman-teman Khairatun Nisa. Senang juga bisa kembali berada di mushola ini. Alhamdulillah, yang terakhir beberapa tahun kemudian yang lalu ya, sudah lama sekali, Masya Allah, Alhamdulillah. Hari ini kita akan sama-sama ngobrol, kita akan sama-sama mencari tahu gimana sih cara Allah mengampuni dosa-dosa kita. Karena subhanallah, tidak ada satupun di antara kita yang tidak pernah melakukan dosa. Entah itu dia seorang hafiz, entah itu seorang ulama, entah itu dia seorang penuntut ilmu, siapapun itu. Dan waktunya pun nggak terbatas untuk melakukan dosa. Ya, artinya setiap saat kita melakukan dosa. Nggak menjamin loh kita sedang duduk di sini kita nggak melakukan dosa. Bahkan kita ini habis ngobrolin dosa aja, baru selesai ngobrolin dosa, setelah itu bisa langsung bikin dosa. Itu kita. Karena apa kata Rasulullah SAW? Karena kola manusia itu emang senangnya ya berbuat dosa. Manusia itu memang menjadi kelazimannya emang bikin dosa. Tapi alhamdulillah kita punya Allah yang senangnya mengampuni kita. Kita punya Allah yang senangnya mengampuni dosa-dosa kita. Maka usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah. Tentunya teman-teman tahu, sangat tahu. Saya rasa ini teman-teman sudah banyak belajar, sudah banyak mengetahui bahwa banyak sekali cara Allah mengampuni dosa. Salah satunya cara Allah mengampuni dosa dari apa saja juga? Dari syafaat Rasulullah SAW. Sehingga apa? Ketika syafaat dari Rasulullah SAW sampai orang yang sudah berada di neraka saja, sudah nyemplung ke neraka saja, itu bisa Allah angkat karena siapa? Karena syafaat dari Rasulullah SAW. Lalu apalagi dengan amal soleh? Itu kita sudah ketahui. Lalu apalagi dengan ketika Allah berikan ujian, ketika Allah berikan musibah. Tapi syaratnya ketika Allah berikan ujian, ketika Allah berikan musibah itu apa syaratnya? Kita ridho, kita ikhlas dengan apa yang telah Allah tentukan kepada kita. Kita ridho, kita ikhlas dengan qada qadar Allah. Yang mana kita ketahui qada qadar Allah itu apa? Kalau kita dengar, kalau kita baca rukun iman yang ke-6 itu apa coba? Rukun iman yang pertama apa? Iman kepada Allah. Yang kedua, malaikat. Yang ketiga, kitab-kitab Allah. Yang keempat, Rasul Allah. Yang kelima, hari kiamat. Nah, kode-kode saja kan?
Nah itu ya, qada qadar Allah khairuhu wa syarruhu. Nah, hanya saja ternyata teman-teman yang dirahmati Allah, beberapa ulama tuh berpendapat ketika kita mengatakan beriman kepada Allah, qada qadar Allah khairuhu wa syarruhu, baik dan buruknya, ternyata itu dari kacamata kita manusia, dari kacamata kita sebagai hamba Allah. Menurut Allah, apapun yang telah Allah tetapkan untuk kita hambanya itu gak ada yang buruk, semuanya baik. Buruk itu menurut kita karena Allah itu gak akan menzalimi hambanya. Allah tidak akan pernah menzalimi hambanya. Ketika kita mengetahui Allah tidak akan menzalimi hambanya, maka mana mungkin Allah tetapkan kepada kita qada qadar yang buruk. Maka Allah dalam hadis qudsi mengatakan, inni haramtu dzulma ala nafsi faja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Kata Allah apa dalam hadis qudsinya? Aku haramkan kepada kalian untuk berbuat, aku haramkan kepada diriku sendiri untuk berbuat zalim, dan aku haramkan semuanya ini untuk kalian juga. Fala tadhalamu, dan janganlah kalian saling menzalimi. Nah, jadi kalau qadar menurut Allah itu semuanya baik. Kita saja yang menganggap apa yang Allah tetapkan kepada kita kadang-kadang itu adalah buruk untuk kita. Jadi kembali lagi, cara Allah untuk mengampuni dosa-dosa hambanya yang lain adalah dengan memberikan ujian. Dan ujian ini yakin musibah, ya musibah ini yakin itu terbaik untuk kita. Kemudian juga cara Allah mengampuni dosa-dosa kita, usikum wa iya nafsi bittaqwallah, dengan cara Allah berikan orang ketika sudah wafatnya kesulitan-kesulitan di alam barzakh. Jadi kalau itu kan ada alam barzakh. Nanti ketika kita sudah wafat, orang yang mendapatkan kesulitan di alam barzakh itu ternyata bagian daripada cara Allah menghapus dosa-dosa setiap manusia, setiap mukmin. Lalu juga bukan hanya itu, bagaimana ketika kalau ada orang yang ketika melewati jembatan Sirat, ketika melewati jembatan Sirat itu nggak semuanya mulus kan? Bagaimana cara Allah mengampuni dosa orang-orang ketika melalui jembatan Sirat? Cara Allah melalui, jadi nanti ini, ketika seseorang melalui jembatan Sirat itu, ada yang baru beberapa langkah langsung terjebur, na'udzubillah. Ada yang sudah sekian langkah lagi ke depan terjebur. Ada yang bahkan sudah hampir sampai terjebur, bahkan ada yang tidak terjebur tapi dicabik-cabik oleh besi-besi yang ada daripada neraka. Besi-besi panas mencabik-cabik dia. Dan ternyata subhanallah, ketika ada orang yang tercabik-cabik di jembatan Sirat itu dengan besi-besi yang panas, ternyata itu justru merupakan cara Allah mengampuni dosa dia. Usikum wa iya nafsi bittaqwallah. Lalu juga ada cara Allah yang lebih indah, luar biasa, itu dengan rahmat Allah. Artinya apa? Ya Allah pengen aja ngampuni dosanya dia. Nggak ada sebab apa-apa gitu di luar sebab yang tadi saya sampaikan. Allah kasih rahmat buat dia, lalu Allah ampuni dosa-dosanya. Itu salah satu cara Allah mengampuni dosa-dosanya. Dan ada satu hadis yang indah, yang hadis ini merupakan hadis qudsi. Dan ini saya sangat senang sekali dengan hadis qudsi ini. Sebelumnya ingin saya sampaikan, teman-teman tahu apa bedanya hadis qudsi dengan hadis nabawi? Hadis qudsi, jadi hadis itu ada hadis qudsi, ada hadis nabawi. Kalau hadis nabawi itu hadis yang contoh isi hadis nabawi, innamal a'malu binniyat. Nah itu hadis nabawi. Atau ada lagi la tashrabanna ahadukum qa'iman, janganlah seseorang minum sambil berdiri. Nah itu hadis nabawi. Ada hadis qudsi. Apa bedanya hadis qudsi dengan hadis nabawi? Bedanya kalau hadis nabawi itu isinya dan kalimatnya, perkataannya itu dari Rasulullah SAW, yaitu hadis nabawi. Tapi kalau hadis qudsi isinya dari Allah, isinya perkataan Allah, ya. Tapi kalimatnya yang membuat Rasulullah SAW
ya kan? Kalau Al-Quran isi dan kalimatnya itu dari siapa? Dari Allah. Tapi kalau hadis qudsi isinya dari Allah, tapi kalimatnya itu dari Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah menerima ini dari Allah. Jadi dengan kalimat Rasulullah disampaikan. Dan ciri khas hadis qudsi itu ada kalimat qala Rasulullah SAW. Setelah kan biasanya an ini qala Rasulullah SAW, baru kalimat hadis tersebut. Nah kalau hadis qudsi qala an siapa, an fulan qala Rasulullah SAW, lalu setelah itu apa? Qala azza wa jalla, atau an azza wa jalla, atau qala Allah ta'ala, atau an azza wa jalla. Itu hadis qudsi. Jadi kami ya teman-teman ya. Jadi kalau pengen tahu tandanya ini hadis qudsi atau bukan, kita lihat nih setelah Rasulullah apakah ada an azza wa jalla, atau qala Allah ta'ala, atau an azza wa jalla. Jadi intinya adalah setelah Rasulullah berkata Allah subhanahu wa ta'ala, itu hadis qudsi. Saya sangat senang sekali dengan hadis qudsi ini, dan insya Allah ini akan menjadikan satu motivasi buat kita semua untuk mendapatkan ampunan Allah. Selain dari tadi yang saya sampaikan, saya ada lembaran kertas, boleh diambil, saya bisa share. Ini alhamdulillah cukup banyak saya bikin. Nanti kalau ini silakan boleh disimpan supaya kita sama-sama nyimak ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat, bukan hanya sekarang saja ketika kita sedang kajian, tapi ini bisa bermanfaat, teman-teman bisa bagikan kembali, bisa copy ulangkah atau apakah ya. Saya akan bacakan hadis teks Arabnya. Nanti saya mohon bantuan untuk membaca artinya, dan kita sama-sama menyimak ya. Gak apa-apa, dititip aja sama panitia sus. Nanti kalau misalnya ada yang belum ada yang masih ini, boleh bisa dibagikan lagi ya. Saya bacakan hadisnya, nanti mohon bantuan untuk membacakan artinya, dan kita sama-sama menyimak. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah ta'ala. Ada qala Allah ta'ala, berarti ini hadis apa? Hadis qudsi. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah ta'ala ya ibna Adam innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali ya ibna Adam law balaghat dhunubuka anana as-sama' thumma astaghfartani ghafartu lak ya ibna Adam law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma lakitani la tushrik bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfirah. Rawahu Tirmidzi wa qala hadits hasan sahih. Mangga silakan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, selagi engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, maka aku akan ampuni dosa-dosamu sebanyak apapun itu, dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, kalau seandainya dosa-dosamu setinggi langit, kemudian engkau beristighfar kepadaku, niscaya aku akan mengampuni dosa-dosa itu. Wahai anak Adam,
Kalau seandainya engkau datang kepadaku dengan sepenuh bumi kesalahan, kemudian engkau datang kepadaku dalam keadaan tidak berbuat syirik kepadaku dengan sesuatu, maka aku akan mendatangimu dengan sepenuh bumi ampunan. Hadis riwayat Tirmizi, beliau mengatakan hadis hasan. Jazakallah khair. Kita sama-sama ya, barusan ya. Kalau kita lihat dari hadis yang barusan kita sama-sama baca, hadis itu memiliki 3 keistimewaan. Yang pertama keistimewaan apa? Doa. Yang pertama keistimewaan doa. Lalu yang kedua keistimewaan istighfar. Dan yang ketiga keistimewaan seseorang ketika memiliki tauhid yang kuat, akidah yang kuat. Dan 3 keistimewaan ini tadi, keistimewaan doa, keistimewaan istighfar, keistimewaan tauhid atau akidah yang kuat, semua keistimewaan ini isinya adalah keistimewaan bagaimana Allah mengampuni dosa-dosa seseorang. Kita lihat hadis fakrah yang pertama, bagian yang pertama. Ya ibna Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu lak ala makana minka wala ubali. Wahai anak Adam, selagi kau meminta kepadaku, berharap kepadaku, maka aku akan ampuni dosamu. Dan aku gak peduli, aku tidak peduli sebanyak apapun dosa yang kalian miliki. Artinya, selagi kita meminta sama Allah, minta apapun, maka dosa kita akan diampuni oleh Allah. Dan itu tidak harus mintanya itu minta ampunan. Jadi artinya doa apapun, minta apapun sama Allah, di luar minta ampunan dari Allah, dosa kita akan terhapus. Bahkan apa kata Allah? Wala ubali. Wala ubali loh teman-teman. Dan aku gak peduli kata Allah, aku gak peduli sebanyak apapun dosa kalian. Syaratnya apa? Doa, minta sama Allah. Apa jaza, apa pahala yang akan Allah kasih ketika kita minta sama Allah? Jazanya apa? Allah ampuni dosa-dosa kita. Dosa yang mana? Yang kemarin lusa, yang minggu lalu, bulan lalu, tahun lalu, beberapa tahun kemudian. Ini dosa-dosa yang telah lalu ternyata. Subhanallah. Ngapain sih yang harus kita lakukan? Doa, minta sama Allah. Apakah harus minta ampun? Bukan hanya itu. Tentu itu akan ada keutamaannya. Tapi cukup minta, ya Allah. Misalnya nih teman-teman, biasanya kita apa sih? Kalau minta sama Allah, apa yang kita minta? Ya? Selamat dunia akhirat. Apa lagi? Keluarga sakinah, anak soleh, apalagi husnul khotimah, terus sehat badan, sehat, berkah rezeki, apalagi apa coba? Diampuni dosa, apalagi ridho, apalagi. Pernah nggak kita minta materi sama Allah? banyak. Alhamdulillah, aku semua. Ya, pernah nggak kita minta, misalnya gini nih, kita ada keinginan pengen beli sesuatu, tapi uangnya belum kumpul. Ya Allah, saya pengen punya rumah misalnya nih di sekitar ini, tapi uangnya belum terkumpul ya Allah. Dan saya nggak mau kalau harus melibatkan riba. Ya Allah, tolong kabulkan permintaanku. Apapun itu, pernah nggak minta dunia gitu, pernah nggak Bu? Sering. Banget, ya kan? Dan tahu minta apapun di luar minta ampunan dari Allah, Allah hapus dosa-dosa kita. Bahkan jangan berpikir, oh mintanya harus yang gede, enggak. Minta yang kecil saja. Kalau kita minta rumah, maksudnya beda apa kecil sih?
Gede dong, uangnya nggak sedikit ya. Minta apapun, cuma sekedar minta, ya Allah, ya Allah lancarkanlah perjalananku. Misalnya teman-teman mau melakukan perjalanan ke satu tempat, misalnya, ya Allah lancarkanlah perjalananku ke tempat tersebut. Itu doanya doa dunia atau akhirat? Dunia. Dan ketika minta itu saja, Allah ampuni dosa-dosa kita. Misalnya punten, usikum wa iya nafsi bitaqallah, ya Allah, aku minta, aku mohon kepadamu, luluskanlah ujian anakku untuk masuk sekolah ini. Dan sebelum Allah kabulkan doa kita, Allah hapus dulu dosa-dosa kita. Minta apapun, gak usah mikir minta apa ya. Kadang-kadang pernah nggak kita sampai bingung kalau udah disuruh doa, pernah nggak? Kan aneh ya, timbang suruh minta doang sama Allah. Ya punten, maaf. Kita nih sombong loh, disuruh minta sampai bingung gitu. Bingungnya kenapa? Kayaknya kita udah nggak butuh Allah. Padahal apapun yang kita alami, semuanya bergantung kepada Allah kan? Apa-apa Allah. Nafas kita dari Allah, gerakan kita dari Allah, jalan kita dari Allah, hadirnya kita di sini dari Allah. Semuanya Allah loh. Kita nggak bisa lepas dari Allah. Maka punten usikum wa iya nafsi bitaqwa, sampai beberapa ulama berpendapat. Bahkan ini dalam satu ayat pun subhanallah dikatakan wa qala da'uni astajib lakum. Maka mintalah kepadaku, aku akan mengabulkan doa kalian. Lalu di selanjutnya dikatakan barang siapa yang dalam artian ya, siapapun yang ada kesombongan di dalam hatinya, saya khuluna nar dakhilin, maka dia akan memasuki neraka yang dakhilin, yang sangat panas, yang sangat dahsyat. Nah, ketika ayat dikatakan wa qala du'ni astajib lakum, dan itu langsung loh dalam satu ayat tersebut. Artinya apa? Artinya kalau seseorang gak pernah minta sama Allah, maka bisa jadi orang itu digolongkan ke dalam orang-orang yang sombong. Dan orang sombong itu di mana tempatnya? An-nar dakhilin. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan la yasumuna raihatul jannah, tidak akan pernah mencium baunya surga untuk siapa? Orang-orang yang sombong. Padahal subhanallah, bau surga itu akan tercium dari kejauhan. Subhanallah. Usikum wa iya nafsi bitaqwa. Jadi kembali lagi, minta apapun kepada Allah di luar minta ampunan, maka Allah akan hapus dosa-dosa kita. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya, lihat di dalam hadis dikatakan innaka mada'autani, selagi engkau meminta, syaratnya apa? Warajautani, dan berharapnya hanya sama Allah. Jadi cuma mengandalkan Allah, cuma Allah yang kita yakini akan mengabulkan permintaan kita. Syaratnya berharap sama Allah. Jadi seandainya kita pergi ke dokter atau kita minum obat, kita lagi sakit, kita pergi ke dokter atau kita minum obat, rata-rata umumnya kalau pergi ke dokter tuh pengen apa? Pengen sembuh ya? Pengen sembuh ya? Ketika kita ke dokter, kalau kita datang ke dokter cari sembuh, maka nggak akan didapatkan. Kalau kita minum obat niatnya cari sembuh, maka nggak akan didapatkan. Karena yang menyembuhkan siapa? Allah. Terus gimana tuh? Ngapain kita ke dokter? Kalau nggak cari sembuh mah, ngapain kita minum obat? Kalau nggak cari
nafsi bitaqwallah, kalau kita sakit lalu kita berobat, niatnya bukan cari sembuh, tapi apa? Niatnya ikhtiar untuk mengikuti Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW kalau sakit apa? Berobat. Kalau sembuh dari siapa? Dari Allah. Nah, termasuk kalau ketika kita berdoa, meminta kepada Allah untuk disembuhkan, lalu datang ke dokter dan harapan kita digantungkan ke dokter, maka doa itu tidak akan menghapus dosa kita. Jangan, ya Allah, aku mau ke dokter, tapi doa mintanya sama Allah, ya Allah, aku mau ke dokter, mudah-mudahan kau sembuhkan. Itu benar. Tapi kalau kita ke dokter, kalau kalimatnya mudah-mudahan dokter itu bisa bantu nyembuhin saya, itu salah. Usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Pernah nggak kalau di kampung saya ya, atau di daerah teman-teman sekalian, sampai pernah kalau ada anak tuh punya dokter langganan gitu kan, sampai ada kasarnya kayak apa dia bilang, anak saya mah belum juga diapa-apain ya, baru nyampe pintu prakteknya aja udah turun panasnya. Pernah dengar nggak kayak gitu? Iya. Nah itu, jadi seakan-akan sampai bilang anak saya kalau nggak ke dokternya nggak sembuh. Padahal begitu. Saya kalau nggak minum itu nggak turun panasnya, nggak hilang, nggak mempan obat itu. Pernah begitu nggak? Nah, Subhanallah. Padahal misalnya nih ada obat A, B, C, D misalnya, obat sakit kepala, isinya mah sama. Isinya pun kan misalnya paracetamol kah, atau ibuprofen kah, apapun itu, isinya sama gitu. Cuma dia punya 5 merek. Bisa tuh orang bilang, aduh nggak bisa, saya kan minum obat itu nggak mempan itu, saya harus pakai ini. Pernah nggak kita dengar seperti itu? Nah, ketika kita minum obat lalu berdoa sama Allah, tapi kita menggantungkan kesembuhan kita kepada obat, maka subhanallah, bukan hanya kita melakukan kesyirikan, tapi apa? Tapi kita tidak akan pernah diampuni dosa-dosa kita oleh Allah. Jadi syaratnya, innaka ma da'awtani, ketika kau meminta kepadaku permintaan apapun, subhanallah, maka ghafartulak, aku akan ampuni dosa-dosamu. Dan apa kata Allah? Wala ubali, dan aku nggak peduli, kata Allah, sebanyak apapun dosa kita. Kalau wala ubali, aku nggak peduli, itu kan unlimited ya. Nggak mikirin dosa yang kemarin lusa, dosa yang minggu lalu, pokoknya wala ubali, aku nggak peduli, kata Allah, sebanyak apapun dosa kita. Unlimited. Subhanallah. Lalu apalagi syaratnya supaya ketika kita berdoa lalu Allah ampuni dosa kita? Syaratnya adalah yakin bahwa doa-doa kita akan Allah kabulkan. Jangan pernah sedikit pun ada rasa dalam hati kita ragu, dikabulin nggak ya? Jangan-jangan gak dikabulin. Sedikit aja ragu dalam hati kita, maka akan dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Karena ana inda dhanni 'abdi bi, kata Allah. Ini masih dalam hadis qudsi. Ana inda dhanni 'abdi bi, kata Allah dalam hadis qudsi. Aku Allah ada dalam prasangka hambaku. In dhanna khairan, kalau hambaku berprasangka baik, maka aku akan jadikan baik. Tapi kalau hambaku berprasangka buruk, maka aku akan jadikan prasangka itu seperti yang dia sangkakan. Subhanallah. Jadi, punten, yang harus kita tanamkan dalam diri kita adalah jangan pernah takut doa kita tidak dikabulkan oleh Allah. Tapi takutlah ketika kita mulai bosan untuk berdoa. Kenapa? Karena doa huwal ibadah. Doa itu ibadah. Dan ketika kita berdoa, kenapa Allah katakan aku akan ampuni dosa-dosamu kalau kau berdoa? Kenapa? Karena ketika kita berdoa, teman-teman yang dirahmati Allah, itu sebagai bukti kefakiran kita, itu sebagai bukti penghambaan kita, itu sebagai bukti kita ini lemah, itu sebagai bukti bahwa kita ini benar-benar membutuhkan Allah.
memutuskan. Subhanallah. Padahal cara Allah mengabulkan doa, teman-teman yang dirahmati Allah, yang pertama, cara Allah mengabulkan doa dikabulkan sesuai dengan permintaannya. Bisa dikabulkan sesuai dengan permintaan kita, tapi cara mengabulkannya pun beda-beda, ya kan? Ada yang disegerakan, ada yang ditangguhkan, bahkan ada yang dicicil, ya. Jadi cara Allah mengabulkan doa itu satu, dikabulkan sesuai dengan permintaan. Tapi ketika mengabulkan sesuai permintaan pun ada yang langsung, ada yang ditangguhkan, ada yang dicicil. Lalu apalagi diganti dengan kebaikan di akhirat. Itu cara Allah mengabulkan doa. Sehingga apa? Ketika kelak itu dalam riwayat ada orang yang dia berdoa dan berdoa dan berdoa minta sama Allah, dia nggak pernah putus asa. Walaupun apa yang dia minta Allah nggak berikan di dunia, dia nggak pernah putus asa. Dia minta sama Allah. Dalam riwayat ternyata nanti dia akan tercengang, dia akan kebingungan sendiri. Ya Allah, perasaan amal-amalku nggak setimpal dengan apa yang Kau kasih kepadaku. Kenapa Kau berikan aku surga setinggi ini ya Allah? Aku nggak pernah melakukan amal-amalan yang pantas mendapatkan surga yang Kau berikan kepadaku. Apa kata Allah Subhanahu? Kau memang tidak melakukan amal. Kalau Kau mengandalkan amal-amalan untuk mendapatkan surga yang Kuberikan kepadamu, itu memang gak akan kau dapatkan. Tapi ada banyak doa yang aku tidak kabulkan di dunia dan aku jadikan kebaikan di akhirat. Sehingga orang itu berkata, ya Allah, kalau perlu gitu mendingan semuanya dikabulin di akhirat aja. Subhanallah. Jadi pun jangan terburu-buru memutuskan doa saya tak dikabulin. Jangan. Musikum wa iya nafsi bittaqwa. Lalu selanjutnya cara Allah mengabulkan doa, dihilangkan keburukan kita sesuai dengan apa yang kita minta. Jadi levelnya sama. Misalnya tadi kita minta sama Allah, ya Allah saya pengen punya rumah di lokasi ini. Kalau kita lihat misalnya lokasi ini lokasi yang mahal misalnya, kemudian juga rumahnya memang di sana mahal-mahal, taruhlah ber-MM gitu ya, ber-MM. Nah, lalu kita minta sama Allah. Seandainya Allah nggak berikan itu di dunia, kita nggak merasa Allah berikan itu di dunia. Bisa jadi Allah gantikan dengan usikum wa iya nafsi bittaqwa, dihilangkannya keburukan selevel dengan apa yang kita minta. Bisa difahami nggak teman-teman? Level kita kan minta rumah di tempat yang mahal. Di sini tempat yang mahal di mana sih? Hah? Di sini. Ya, di sini ya. Misalnya sampai minta rumah tuh yang misalnya sampai 1 triliun misalnya, ya misal saya mah jadi sama bebas beberapa juga ya, namanya juga misal. Misalnya sampai 1 triliun harga rumahnya nih misalnya nih. Kita minta rumah 1 triliun, kita tunggu nggak dapat, subhanallah. Tapi yakin Allah akan hapuskan keburukan sesuai dengan level kita. Mintanya seperti apa? Maka jangan sungkan minta sama Allah. Jangan pernah sungkan minta sama Allah. Jangan langsung kebanyakan kayak minta sama Allah. Pernah nggak kita ngerasa ini kayaknya kebanyakan dia minta sama Allah banyak banget ya? Enggak. Kenapa? Karena Allah itu senang. Allah itu senang. Minta 1 kali Allah senang. Minta 2 kali Allah tambah senang. Minta 3 kali Allah lebih senang. Minta lebih dari 3 kali kita akan dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Beda sama kita. Kalau kita mau minta di sekali oke. Diminta 2 kali masih oke. Diminta 3 kali oke, tapi masih ngedumel. Kita begitu dong. Ya kan? Contoh. Misalnya di kalau di saat-saat misal lagi sahur, kalau kita sahur kan benar-benar kita menyiapkan juga apalagi kalau keluarga kita, pas untuk keluarga kita gitu kan. Misalnya lagi sahur nih,
Tiba-tiba nih tetangga nih, pokoknya semuanya pas, nasinya sekian, lauknya sekian, ya itu keluarga kita gitu kan. Misalnya lagi sahur, lagi mau bulan Ramadan, lagi sahur, tiba-tiba tetangga ngetuk, jeng, maaf, saya kesiangan, saya sampai nggak sempat masak nasi, boleh nggak saya minta nasi sepiring aja deh. Kita mikir, aduh ini pas nih, oh tapi ini boleh nggak apa-apa, kita kasih dong. Karena kita bukan hanya kasihan, tapi kita juga pengen punya pahala, ya kan? Kalau kita kasih makan sahur buat dia, kita punya pahala seperti yang dia lakukan. Kayaknya kita kasih, jadi kita kasih, kita masih aman-aman aja. Tapi ternyata subhanallah, misalnya beberapa hari kemudian, misalnya 3 hari atau 2 hari kemudian, nggak tiap hari ya, 3 hari kemudian lah kita katakan, tuh orang datang lagi, ngetuk pintu lagi, Jumat, aduh gimana ya, pakai qadarullah lagi, qadarullah saya kesiangan lagi, nasi sih udah saya masak dari semalam jeng, tapi lauknya nggak keburu, jadi punya apa dikit aja, kita kasih nggak? Kasih, tapi ada yang ngomong nggak dalam hati kita? Apa ngomongnya? Namanya wow, besok minta susu sama buah jangan. Ya kita begitu ya. Terus misalnya beberapa hari kemudian lagi, nggak sampai seminggu dia datang lagi, jangan saya minta maaf jangan, nggak apa-apa deh seadanya deh, kamu kasih saya, bener-bener saya mah baru bangun banget, nasi belum mateng, lauk belum ada. Terus kita jawab apa? Jadi mau minta apa? Gitu padahal kita kasih sih kasih, cuma lebih kedua kan. Allah nggak gitu. Allah lebih senang kalau kita banyak minta. Minta 1 Allah senang, minta 2 Allah lebih senang, minta 3 Allah tambah senang, minta dan lagi kita akan dibanggakan di hadapan malaikat. Nih kalau manusia minta terus sama kita omongin bukan dibanggakan tapi dicela. Ya kan, diomongin, masanya alasannya cuma bilang kesiangan doang. Ya, Allah akan banggakan kita teman-teman. Bukan cuma itu apa? Aku ampuni dosa-dosa kamu, aku ampuni dosa-dosa kalian. Syaratnya tadi apa? Yakin lalu berharapnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan punten, ketika kita meminta sama Allah, ketika kita berdoa sama Allah, jangan tunggu punya masalah. Ini kadang usiku kayak nafsi takut kita ini lebih sering berdoa kalau kita lagi punya masalah. Iya Pak ya. Subhanallah. Padahal apakah Allah memberikan rezeki kenikmatan untuk kita nunggu kita punya masalah? Enggak. Maka apa? Minta sama Allah, jangan tunggu kita punya masalah. Dan jangan berpikir dikabulkan atau enggak usah. Kenapa? Karena ketika kita meminta pun kita punya pahala. Dan bukan cuma itu, kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Usikum wa iya nafsi bittaqwallah. Jangan juga berpikir apakah dosa-dosa yang akan diampuni oleh Allah itu adalah ketika kita berdoanya doa yang besar. Enggak. Sekecil apapun permintaan kita kepada Allah, tapi dengan mengharap kepada Allah, dengan keyakinan doa ini akan terkabul, maka Allah ampuni dosa-dosa kita. Apakah hanya ketika kita minta rumah saja karena level rumah tinggi, jadi dosanya pun akan diampuni? Enggak. Sekecil apapun, bahkan subhanallah, Abu Dzar Al-Ghifari, kenal Abu Dzar Al-Ghifari? Kenapa kan Bu? Ya jangan bilang tenang, saya bingung itu lagi tahun berapa. Ya, kalau saya kenal Mbak Dia, gitu itu kenal, gitu kan, ya. Jadi gini, Abu Dzar Al-Ghifari, satu saat Abu Dzar Al-Ghifari itu lagi doa benar-benar khusyuk sekali, khusyuk diangkat tangannya dan sangat lama doanya, dan para sahabat mendengar berulang-ulang gitu dia bukan berulang-ulang, lama
mungkin para sahabat sehingga tanya-tanya, ini doanya banyak apa mengulangi doa yang sama? Subhanallah. Lalu para sahabat nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, kira-kira apa ya itu doanya Abu Dzar Al-Ghifari? Minta apa ya kira-kira sama Allah? Kok khusyuk banget, kok lama banget? Subhanallah. Usikum wa ya nafsi bitaqwallah. Apa Rasulullah mengetahuinya? Enggak. Rasulullah nggak tahu yang gaib. Apa kata saya? Kamu tanya aja sama Abu Dzar Al-Ghifari. Akhirnya para sahabat bertanya setelah selesai Abu Dzar Al-Ghifari berdoa, wahai Abu Dzar, kamu doa kok lama banget, udah gitu khusyuk banget, emang minta apa? Apa kata Abu Dzar Al-Ghifari? Aku minta garam. Minta apa, Bu? Garam. Kok minta garam? Emang doanya kayak apa? Dengan bunyi doa dari Abu Dzar Al-Ghifari, ya Allah, di rumahku gak ada garam ya Allah, dan saat ini aku sangat membutuhkan garam itu ya Allah. Aku mau beli garam itu ya Allah, karena ini benar-benar aku butuhkan. Tapi tolong ya Allah, kalau aku sudah bisa membeli garam tersebut, berikanlah keberkahan terhadap garam tersebut. Tapi kalau seandainya ada keburukan di dalam garam tersebut, maka buanglah keburukan yang ada dalam garam tersebut, lalu gantilah dengan keberkahan. Itu Bu doanya, dan itu diulang-ulang terus Bu. Kita pernah nggak? Garam kan sepele ya, kecil lah ya, artinya di rumah insya Allah semuanya punya. Kita pernah nggak masukin sesuatu di keranjangnya Shopee gitu, terus begitu mau check out, ya Allah, gitu dulu kan? Pernah nggak? Atau mau beli ke tukang sayur gitu ya, mau beli wortel gitu, ya Allah, begitu mau bayar, ya Allah, di seperti yang disampaikan oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Pernah nggak kayak gitu? Kalau kayak gitu Bu, tukang sayur ninggalin kita Bu. Lama amat sih Bu, ngapain dulu Bu, gitu kan? Maka apa yang harus kita lakukan? Disingkat Bu, disimpulkan doa Abu Dzar Al-Ghifari itu. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim, kata Rasulullah. Jadi kembali, nggak usah berpikir harus minta yang besar baru Allah ampuni dosa-dosa kita. Minta yang kecil pun, minta yang kecil pun, kalau harapan kita hanya gantungkan kepada Allah, dan kalau kita yakin Allah akan mengabulkan doa-doa kita, Allah ampuni dosa-dosa kita. Usikum wa ya nafsi bitaqwallah. Kenapa? Karena tadi ad-du'a huwal ibadah. Tadi saya sampaikan ibadah itu adalah amal soleh, dan setiap amal soleh yang kita lakukan itu akan menghapus dosa-dosa kita. As-salatu ila salat, wal jum'ah ila jum'ah, wa ramadan ila ramadan, kafaratun lima bainahuma. Dari salat yang satu ke salat yang lainnya, dari Jumat yang satu ke Jumat yang lainnya, dari Ramadan yang satu ke Ramadan yang lainnya. Di dalam riwayat juga dikatakan wal umrata ila umrah, dari umrah yang satu ke umrah yang lainnya, menjadi kafarat penghapus dosa di antaranya. Jadi gini, dulu itu teman-teman yang dirahmati Allah, ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW dengan paniknya, dengan bingungnya. Dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, an-nabdu dhanban ya Rasulullah, ya Rasulullah, an-nabdu dhanban. Panik dia, gelisah dia, ya Rasulullah, an-nabdu dhanban ya Rasulullah, ya Rasulullah, aku baru saja melakukan satu maksiat ya Rasulullah, tahhirni ya Rasulullah, tolong sucikan aku ya Rasulullah. Rasulullah tersenyum, kamu tadi sholat zuhur kayaknya bareng deh sama aku, kata Rasulullah. Iya ya Rasulullah, tadi saya sholat zuhur dengan engkau. Dalam riwayat bertanya juga, dalam riwayat juga dikatakan pertanyaan
pertanyaan dari Rasulullah, kau tadi sholat zuhur? Iya ya Rasulullah, aku sholat zuhur bersamamu. Lalu apa yang katakan Rasulullah? Kalau begitu nanti sholat asar bersamaku ya. Iya ya Rasulullah. Rasulullah belum mengabulkan permohonan dia untuk apa? Untuk membersihkan dosanya. Tapi apa kata Rasulullah? Kalau gitu nanti sholat asar bareng sama aku. Iya ya Rasulullah. Akhirnya tiba waktunya asar, dia pun sholat asar bersama Rasulullah SAW. Setelah sholat asar, begitu selesai sholat asar, dia datangi lagi ya ke Rasulullah. Ya Rasulullah, antutan bani ya Rasulullah, tahirni ya Rasulullah, aku baru saja melakukan satu maksiat, tolong bersihkan, tolong minta ampunkan aku kepada Allah. Apa kata Rasulullah? Dosamu sudah Allah hapuskan. Kenapa coba? As-sholatu ila sholat, dari sholat yang satu ke sholat yang lainnya, kafaratul lima bainahuma, menjadi penghapus dosa di antaranya. Jadi mami teman-teman, artinya kalau sampai ada orang yang nggak sholat, berarti numpuk nggak sih dosanya? Belum lagi sebelum sholat kita ngapain? Wudu. Belum lagi wudu itu, ya kan? Setiap tetesan yang keluar dari anggota badan kita, setiap air yang keluar dari anggota badan kita, maka bersamaan dengan tetesan yang keluar dari anggota wudu kita, bersamaan itu pula dosa-dosa Allah hapuskan. Nah itu kenapa doa ini akan menghapuskan dosa-dosa seseorang kalau dia berharap kepada Allah, kalau dia yakin doanya akan dikabulkan. Kenapa? Ad-du'a wal ibadah, wal ibadah min amalis salih, dan ibadah itu adalah bagian daripada amal saleh. Usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Yang harus kita tanamkan kepada diri kita bahwa tadi saya sampaikan, jangan pernah nunggu kita punya masalah minta sama Allah, karena Allah gak pernah nunggu kita punya masalah ketika memberikan rezeki untuk kita. Saling minta, saling berkomunikasi sama Allah. Gini bunda, teman-teman yang dirahmati Allah, di sini pastinya ada tukang sayur. Ada apa enggak sih yang kelingga kali ya? Kayak kompleks saya, kalau kompleks saya mah ada. Ada. Ya? Oh gitu. Kalau tempat saya mah tukang sayur keliling depan rumah keliling gitu. Kadang-kadang makannya nggak di depan rumah saya, depan rumah siapa aja. Misalnya di antara teman-teman ada yang tukang sayurnya keliling. Terus tukang sayur itu kan biasanya dikerumunin ibu-ibu ya, tukang sayur itu dikerumunin ibu-ibu. Nah misalnya kita punya tetangga, taruhlah kita katakan si A dan si B. Nah setiap kita beli sayur ke tukang sayur itu, kita ketemu tuh sama si A sama si B. Cuma beda tuh antara A dan B. Kalau si A, kalau ketemu kita, dia tuh bener-bener apa kabar? Assalamualaikum. Gimana kabar anak-anak? Gimana kabar orang tua? Pokoknya heboh nanyain kabar kita, bener-bener negur, bener-bener tulus gitu. Dan dengan wajah yang sumringah gitu. Kita senang, oh ya gini dan begitu. Tapi ada si B tuh kalau ketemu kita beli, bayar, udah pulang lagi. Setiap kita belanja begitu. Si A tuh pada baru kemarin ketemu kita tapi nanya lagi, apa kabar? Begini dan begitu. Tapi si B udah. Misalnya nih, oke? Setiap hari kita begitu. Nah misalnya ternyata satu saat si A dan si B itu membutuhkan sesuatu, taruhlah butuh uang, datang ke kita, Jeng, boleh nggak si A ini datang? Jeng, boleh nggak? Saya mau minjem uang. Ini anak saya harus cepat bayar sekolah, sementara gajinya ayah anak-anak belum turun. Kita mikir, iya. Saya izin suami dulu ya, gitu dong, ya kan? Izin suami. Setelah itu apa? Nggak lama nih ya, kan kita kalau udah ketemu suami, mau ngobrol sama suami minta izin. Setelah itu apa? Misalnya nggak lama tuh si B pun datang. Jam, maaf banget, ini kebetulan saya
Afwan, saya butuh uang, dana saya belum terkumpul, boleh nggak saya pinjam uang? Sementara nominal uang yang dia minta dengan nominal uang yang si A minta itu nggak cukup kalau dua-duanya kita kasih. Budgetnya cuma cukup untuk satu orang. Oh iya, nanti saya ngobrol dulu sama suami ya. Ngobrol dulu sama suami bahwa ada dua tetangga yang pinjam uang. Suami ngasih izin, tapi masalahnya budgetnya cuma cukup untuk satu orang. Kira-kira kita mau ngasih sama siapa? Si A apa B? Kenapa Pak si A? Karena sering ngobrol sama kita, sering negur kita. Itu bunda, bisa dipahami nggak? Maka sampai ulama berpendapat, kalau kita sering minta, sering berkomunikasi sama Allah, maka pengkabulan doa kita akan lebih cepat terijabah. Jadi ya teman-teman. Jadi jangan malu untuk minta, jangan menganggap punten usikum wa iya nafsi bittaqwallah, jangan menganggap aduh dalam tanda kutip nggak enak juga sama Allah, udah banyak minta. Enggak, karena kalau kita banyak minta pun nggak ngaruh buat Allah. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Kembali lagi saya sampaikan hadis qudsi. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, subhanallah, qamu fi sa'idin wahidin fas'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatuhu ma naqasa dzalika min 'ilmi illa kama yanqusul mukhtam illa kama yanqusul mikhyal idza udkhilal bahr. Apa kata Allah? Wahai hambaku, sesungguhnya seandainya dari sejak aku ciptakan manusia pertama sampai aku ciptakan manusia terakhir, dan aku ciptakan jin yang pertama dan jin yang terakhir, subhanallah, semuanya meminta kepadaku dengan permintaan yang sama, dengan permasalahan yang sama, maka aku akan berikan sesuai dengan permintaan dia, dan itu tidak akan sedikit pun mengurangi kekayaanku, illa kecuali seperti berkulangnya satu helai benang dicelupkan ke dalam air laut. Jadi air yang ke bawah cuma yang sebenang itu. Ngaruh nggak? Nggak ngaruh. Maka jangan merasa aduh nggak enak, udah banyak minta. Allah senang, Allah nggak akan kekurangan loh teman-teman kalau kita minta. Usikum wa iya nafsi bittaqwallah. Maka punten, jangan bosan untuk berdoa, dan jangan takut doa kita tidak dikabulkan. Tapi apa? Takutlah ketika kita mulai bosan untuk berdoa, dan takutlah ketika kita mulai bingung untuk berdoa. Karena kalau kita udah bingung, bisa jadi kita nggak minta. Itu yang harus kita takutkan. Yang selama ini kita takutkan apa? Takut Allah nggak kabulin doa kita kan? Padahal yang harus kita takutkan apa? Takutlah ketika kita mulai bosan berdoa, takutlah ketika kita mulai bingung mau minta apa lagi sama Allah. Padahal kebutuhan kita banyak sekali. Usikum ya nafsi bittaqwallah. Selanjutnya teman-teman yang dirahmati Allah, di hadis yang selanjutnya, ya Adam, lau balaghat dhunubuka ananas sama thumma astaghfartani ghafartu lak. Wahai anak Adam, lau balaghat dhunubuka, subhanallah, kalau dosamu sampai mencapai langit, sampai setinggi langit, subhanallah, kalau kau punya dosa setinggi langit, lalu kau datang kepadaku meminta ampunan, apa kata Allah? Ghafartullah, maka aku akan ampuni dosa-dosamu. Setinggi langit loh, pohon kelapa aja tinggi banget kan? Ini setinggi langit, sampai ke langit, sampai kalau ada orang yang punya dosa
Seandainya ada orang yang punya dosa sampai mencapai langit yang ketujuh, lalu dia datang kepada Allah memohon ampunan kepada Allah, dia beristighfar kepada Allah, apa kata Allah? Ghafartu lak, aku akan ampuni dosa-dosamu. Maka jangan bosan untuk mohon ampun sama Allah, jangan bosan beristighfar. Dan tahu bunda, usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Rasulullah SAW itu setiap harinya itu tidak kurang dari 100 kali beristighfar. Bahkan bukan hanya setiap hari, setiap majelis yang dia datangi itu tidak kurang dari 100 istighfar yang beliau bacakan. Dan ketika kita beristighfar, itu kan nggak memerlukan ruang yang khusus, waktu yang khusus, enggak kan? Kapanpun itu kita beristighfar bisa. Dimanapun kita bisa beristighfar, kecuali di mana? Di toilet, ya kan? Kenapa di toilet nggak boleh beristighfar? Kan kalimat-kalimat thayyibah. Maka nggak boleh di dalam toilet beristighfar. Bahkan yang disarankan ketika selesai dari istighfar dari toilet apa doanya? Ghufranaka, apa artinya? Mohon ampun. Jadi mohon ampunnya itu bukan di toilet, justru setelah keluar dari toilet. Kenapa coba? Kenapa kita disarankan mohon ampun setelah keluar dari toilet? Kenapa kita minta ampun sama Allah ketika keluar dari toilet? Kenapa? Sarang setan, oke, apalagi? Sama tebak-tebakan. Kenapa? Kenapa kita ketika keluar dari toilet doanya ghufranaka, ya Allah ampuni aku, bukan alhamdulillah saya baru keluar gitu, alhamdulillah udah lega gitu. Kenapa? Ghufranaka, bahkan justru disarankan untuk minta ampunan sama Allah. Kenapa? Ini kata ulama, teman-teman yang dirahmati Allah, kata ulama, ketika kita selesai dari toilet disuruh memohon ampun sama Allah, karena ini kata ulama, selama di toilet kita nggak bisa berpikir, maka minta ampun sama Allah. Tapi padahal kita mah di toilet apa nggak di toilet juga dikit nggak? Berarti harus banyak beristighfar, ya. Di toilet aja berapa lama sih kita di toilet paling lama? Mandi berapa lama bu? 15 menit, jangan sejam. 15 menit udah maksimal. Berarti kan dari 24 jam 15 menit kali sekian hanya sebentar kan di toilet. Kita harus mohon ampun ketika kita keluar dari toilet. Kenapa? Karena kita nggak sempat beristighfar. Padahal banyak mana di toilet apa di luar? Di luar. Banyak mana bikinnya? Usikum wa iya nafsi bittaqwallah. Baik teman-teman yang dirahmati Allah. Dan usikum wa iya nafsi bittaqwallah. Ternyata istighfar ini, permohonan ampun ini, itu bisa menyempurnakan peribadahan kita, bisa menyempurnakan sholat kita, bisa menyempurnakan saum kita, bisa menyempurnakan haji kita. Kenapa? Karena para anbiya wal rusul, para nabi dan rasul, mereka itu kalau sudah melakukan satu peribadahan senantiasa beristighfar. Maka ada dalam Al-Quran apa coba? Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka. Ini secara secara bebasnya kita terjemahkan wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka. Ya Allah, aku sami'na, aku dengar perintah-perintahmu, wa ata'na, dan aku berusaha mengerjakan apa yang telah kau perintahkan kepadaku, ghufranaka, tapi ya Allah aku mohon ampun. Kenapa? Karena bisa jadi aku melakukan ibadah yang kau perintahkan kepadaku tidak sesuai dengan yang kau inginkan, maka ampuni aku. Ketika kita sudah memohon ampun, maka ini merupakan penyempurnaan ibadah. Jadi kayak gini, misalnya nih
mau ada event apa, misalnya kalau untuk Nisa mau bikin event apa, terus harus pakai seragam, bikin seragam baru, masing-masing cari kerja yang beda-beda dong, ya kan, biar cepat selesainya. Misalnya mepet nih waktunya, misalnya minggu depan nih eventnya harus ada seragam, dan ya pasti kan nggak satu tempat, biar cepet. Nah, misalnya nih kita udah kasih bajunya, contoh bajunya gitu nggak sih kalau ke tempat, pernah begitu ya kalau tukang jahit, kita kasih contoh baju yang enak, yang nyaman di kita. Bukan hanya itu, kita kasih misalnya contoh kayak baju yang enak, kita kasih contoh modelnya yang bagus, yang sesuai dengan yang kita inginkan. Udah, Mbak tolong jahit ini ukuran bajunya, nih modelnya, pokoknya saya pengen persis deh kayak ini, pernah gitu ya. Singkat cerita misalnya udah nih, tukang jahit udah menyelesaikan tugasnya, sudah selesai dijahit, lalu tukang jahit itu datang ke kita, Bu, ini sudah saya selesaikan dan saya sudah berusaha mengikuti apa yang Ibu minta. Ibu minta ini saya lakukan, tapi mohon maaf ya Bu kalau seandainya ada kurang-kurang. Oh iya Mbak, nggak apa-apa, kita gitu dong, kan dia berusaha. Oke, kita buka, begitu dibuka ternyata kok kancingnya di sini ya, kok warna kancingnya beda ya, kok nggak match ya, kok begini ya. Kira-kira kita marah nggak? Harusnya nggak marah, karena dia udah minta maaf sebelumnya. Harusnya kita udah nggak tega, dia udah maaf banget, punten banget kalau nggak sesuai. Nah ini, wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka, maka ya Allah, aku dengar perintahmu, aku lakukan apa yang kau perintahkan kepadaku, tapi aku mohon maaf kalau aku mengerjakan seluruh perintahmu nggak sesuai dengan yang kau inginkan. Maka usikum wa iya nafsi bittaqwallah. Ketika Allah mengatakan aqimis salat, kerjakanlah salat, baik ya Allah aku salat, tapi setelah salat silahkan beristighfar. Ketika Allah mengatakan kutiba alaikumus syiyam, kerjakanlah sahur di bulan Ramadan, baik ya Allah, tapi aku mohon ampun setelah berpuasa, istighfar juga. Usikum wa iya nafsi bittaqwallah. Bahkan ada perkataan, kan setiap zikir itu tentunya punya keutamaan, ya, punya keutamaan masing-masing. Dan subhanallah, ternyata ada pendapat mengatakan ketika seseorang beristighfar, kalau orang bertasbih, kalau catatan orang tersebut akan dikatakan fulanah bertasbih 100 kali, fulanah bertahlil 100 kali, fulanah bertahlil 100 kali, fulanah bertakbir 100 kali. Tapi untuk istighfar, seandainya seseorang beristighfar sampai 100 kali, di buku catatan itu dikatakan bukan fulanah beristighfar 100 kali, tapi akan ditulis 100 kali istighfar. Sehingga apa? Akan memenuhi buku catatan kebaikan kita. Wallahu a'lam. Usikum wa iya nafsi bittaqwallah. Kita sudah mengetahui beda istighfar dengan taubat. Tahu ya Bu? Bedanya taubat dengan istighfar apa? Kalau istighfar tidak menjadi syarat kita membaca istighfar nunggu kita ingat dosa apa yang kita lakukan. Sering paham ya Bu? Tapi kalau taubat lebih sering kita lakukan ketika kita melakukan maksiat, ingat dan sadar itu dosa, maka kita bertaubat. Kalau istighfar tidak menjadi syarat, tapi salah satu syarat taubat adanya istighfar. Jadi istighfar ini dilakukan untuk dosa-dosa yang kita lupa untuk kita taubati. Kemarin ya, tapi kita bacakan setiap saat bahkan. Usikum wa iya nafsi bittaqwallah. Lalu selanjutnya, ya bena Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyrik bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, jika engkau menemui aku dengan membawa dosa seberat bumi, lalu kau wafat
dan engkau tidak menyekutukan aku, dan engkau tidak berbuat syirik kepadaku, la'ataituka biqurabi maghfirah, maka aku juga akan mendatangimu, akan menyambutmu dengan ampunan seberat bumi tersebut. Bumi luasnya seperti apa sih? Jika ada orang yang berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dia tidak pernah berbuat syirik, tidak pernah menyekutukan Allah, tidak pernah menggantungkan kesehatannya kepada dokter, tidak percaya diri atas usaha yang dia lakukan karena dia, oh saya sukses dalam bisnis ini yang mana saya gak pernah putus asa. Nah itu hati-hati. Yakinkan semuanya karena Allah. Orang sebanyak apapun dosa dia, kalau dia tidak pernah berbuat syirik, tidak pernah menyekutukan Allah, tidak pernah percaya ABCD, punten ramalan-ramalan. Kalau dulu zaman saya masih SMP tuh ada zodiak, sekarang masih ada nggak sih ramalan zodiak? Masih ya. Hati-hati, lahir tanggal sekian sampai bulan tanggal sekian bulan sekian sampai tanggal sekian bulan sekian, zodiaknya ini apa tuh? Apa aja sih zodiak? Keuangan, kecintaan, apa persahabatan ya. Dulu tuh zaman SMP udah kayak gitu, di zaman SMP saya tuh dicari itu kayak begitu tuh. Sampai iya ya, gitu kan? Bener ya, sampai bener-bener tuh zaman saya atau zaman ibu-ibu ngumpul tuh bawa majalah zodiak, gitu kan? Sampai teman-teman, kamu apa bintangnya, begitu kan? Nah, hati-hati. Man atakahinan, barang siapa yang datang, baru datang aja kepada peramal, subhanallah, maka dia tidak akan diterima sholatnya. Maka Allah akan tempatkan dia di tempat yang khusus, di mana di neraka. Alhamdulillah. Usikum wa iya nafsi bittaqwa Allah. Jadi punten, dia punya dosa apapun kepada Allah selain dosa syirik, bahkan dosa seluas bumi, seberat bumi kata Allah, kalau dia nggak pernah berbuat syirik, kalau ketika dia bertemu dengan Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya seberat bumi pula. Subhanallah, Allah akan ampuni dosa-dosanya seberat bumi pula. Gimana ya? Langsung gitu masuk surga? Maksudnya begini Bunda, orang mukmin itu selama dia tidak berbuat syirik, pada akhirnya dia akan masuk surga, walaupun na'udzubillah dia harus transit di beberapa transitan yang panas, gitu Bunda. Jadi jangan juga berpikir, nggak apa-apa lah, yang penting untuk ujung-ujungnya tuh saya juga nanti ke surga, ya apa-apa lah, bikin maksiat-maksiat dikit lah, dipikir api neraka dingin. Subhanallah, api neraka, subhanallah. Sampai dalam riwayat mengatakan, kalau saja ada api neraka ditidurkan di hamparan api dunia, lanamat, maka api neraka itu akan tidur dengan nyenyak. Saya pahami nggak? Kalau seandainya ada api neraka diangkat ke api dunia, lalu ditidurkan di hamparan di api neraka ini, ditidurkan di hamparan api dunia, lanamat, maka api neraka itu akan tidur dengan nyenyak, akan tidur dengan nyaman. Saking apa? Saking nyamannya api dunia buat api neraka. Berarti api neraka itu panas banget. Bahkan ingat cerita Ashabul Fil, jangankan apinya, baru kerikilnya saja menjatuhi tubuh pasukan gajah, apa yang terjadi? Ka'asfin ma'kul, yang terjadi seperti daun dimakan ular. Jadi punten, kalau itu dalam riwayat mengatakan ada seorang disidang
oleh Allah, semuanya akan disidang oleh Allah. Kalau dia menghisab akan disidang oleh Allah. Dan kalau ada seseorang dipanggil oleh Allah, diumumkan amal-amalnya, dan akan ada orang itu mempunyai dosa, gak ada tuh bukunya baik-baiknya, semuanya dosa. Sampai Allah tanya, "Fulan, coba kamu cek deh catatan kamu ini, kok semuanya dosa, Fulan? Coba cek, bener gak? Jangan-jangan malaikat salah nulis. Coba cek, bisa jadi mungkin kamu gibah yang benernya gibahnya cuma 100 kali, terus malaikat nyatet 2000 kali aja salah malaikat nyatet. Coba cek." Terus kata orang itu, "Enggak ya Allah, itu benar catatan malaikat." Atau cek deh, mungkin bisa jadi malaikat salah nulis, kamu ditulisnya sama malaikat ngambil hak orangnya misalnya 10.000, padahal kamu cuma 1.000 ngambil hak orangnya. Cek, enggak ya Allah, itu benar semua. Ya Allah, pokoknya semua catatan keburukanku, semua maksiatku itu benar semua. Oh, jadi semuanya iya ya Allah. Terus gimana? Ya sudahlah ya Allah. Emang seperti itu. Terus kata Allah apa? "Fulan, kira-kira kamu punya kebaikan nggak di balik semua dosa-dosamu?" "Enggak ya Allah." Dia udah pasrah, dia udah tahu akhirnya dia akan neraka. "Enggak ya Allah." Apa kata Allah? Maka Allah keluarkan satu kartu, dikatakan biqaqah la ilaha illallah, kartu la ilaha illallah. Kartu yang mana di sana tertulis walaupun dia berbuat maksiat, dia tidak pernah menyekutukan Allah, dia tidak pernah bersandar kepada selain Allah, dia tidak pernah percaya kepada apapun selain kepada Allah. Maka usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah. Ternyata dengan modal kita mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu akan menjadikan seseorang menjadi Allah ampuni dosa-dosanya. Dan subhanallah, kalau kita lihat dari awal, yang pertama, siapapun yang berdoa kepada Allah, maka dosa-dosanya akan Allah ampuni. Sebanyak apa? Dosa yang seberapa yang Allah akan ampuni kalau dia berdoa? Wala ubali, kata Allah, aku gak peduli berapa banyak pun dosa yang dia lakukan, aku akan ampuni. Lalu yang kedua apa? Kalau ada orang, subhanallah, kalau ada orang yang melakukan dosa, lalu dia datang kepada Allah dengan walaupun dengan dosa seberat bumi, dia minta setinggi langit, dia minta ampun, maka Allah akan ampuni. Lalu yang ketiga, kalau ada orang yang datang kalau ada orang yang mempunyai dosa seberat bumi, lalu ketika datang kepadaku dia tidak memiliki kesyirikan, maka Allah akan ampuni. Dari semuanya itu, teman-teman yang dirahmati Allah, sebanyak, kalau kita simpulkan, sebanyak apapun dosa kita kepada Allah, Allah akan ampuni, dan banyak cara Allah mengampuni dosa-dosa kita. Bahkan dalam satu riwayat, kalau saya terjemahkan dengan bebas, kalau itu teman-teman yang dirahmati Allah, akan ada orang, bahkan sudah ada orang, sekarang sudah ada orang, dalam riwayat saat ini sudah ada orang, dia berbuat maksiat kepada Allah, lalu dia bertobat kepada Allah, Allah ampuni dosanya. Setelah Allah ampuni dosanya, dia melakukan dosa yang sama, lalu dia bertobat lagi kepada Allah, maka Allah ampuni lagi dosanya. Nggak lama dia berbuat dosa lagi dengan dosa yang sama, lalu dia bertobat kepada Allah, lalu Allah ampuni lagi. Karena seringnya dia berbuat maksiat yang sama dan seringnya dia bertobat kepada Allah, maka Allah katakan apa? Ya sudahlah, terserah kamu mau berbuat dosa apapun. Sampai situ kira-kira, oh kalau gitu, kalau kita nih yang awal, oh
kalau gitu ya udah nggak apa-apa, kita berbuat dosa, yang penting kita tobat, Allah akan ampuni, gitu dong. Tapi yang jadi masalah, apa kita punya waktu habis berbuat dosa terus langsung kita bertobat sama Allah? Dan jangan pernah menanti-nantikan tobat. Kalau sampai kita menanti-nantikan tobat, na'udzubillah, yakin kita akan sulit untuk bertobat. Bahkan na'udzubillah cenderung tidak akan pernah bertobat. Ini kan terjadi kepada keluarga Nabi Yusuf. Ingat keluarga Nabi Yusuf? Keluarga Nabi Yusuf itu, ketika Nabi Yusuf berusia 7 tahun, mereka memasukkan Nabi Yusuf kemana? Ke dalam sumur. Usia Nabi Yusuf 7 tahun. Begitu Nabi Yusuf mau dimasukkan ke dalam sumur, ada satu daripada kakak-kakak Nabi Yusuf bilang, "Bang, emang beneran nih, yakin nih kita mau masukin Yusuf ke sumur?" "Iya," kata mereka. "Bang, atau nggak takut dosa nih kita masukin Yusuf ke sumur?" Apa kata kakak-kakaknya? "Tenang, gak usah pikirin dosa. Yang penting kita masukin aja dulu si Yusuf ke sumur. Nanti kalau kita habis masukin Yusuf ke sumur, kita tinggal keluar." Dosanya direncanakan, tobatnya pun direncanakan. Yang ada akhirnya gimana? Apakah kakak-kakak Nabi Yusuf setelah nyemplungin Yusuf ke sumur langsung bertobat? Enggak, teman-teman. Lama mereka bahkan hampir tidak bertobat, kecuali ketika mereka terpergok melakukan kemaksiatan kepada Nabi Yusuf. Kapan mereka bertobat? Setelah Nabi Yusuf menjadi petinggi Mesir. Petinggi Mesir berarti sudah dewasa. Sementara Nabi Yusuf masuk ke dalam sumur berapa usianya? 7 tahun. Mereka merencanakan dosa, merencanakan kemaksiatan, dan mereka merencanakan tobat. Ingat, dosa itu kecelakaan, teman-teman. Dosa itu kecelakaan, kemaksiatan itu kecelakaan. Emang ada di antara kita merencanakan kecelakaan? Jangan. Maka jangan merencanakan satu kemaksiatan, karena pada hakikatnya kemaksiatan dan dosa itu adalah kecelakaan. Jadi usikum ya nafsi bitaqwallah, kembali lagi. Allah dan ampunan Allah untuk kita itu sangat banyak sekali. Kalau kita merasa membutuhkan Allah, maka seringlah berdoa. Kalau kita merasa membutuhkan Allah, maka perbanyaklah istighfar. Kalau kita merasakan membutuhkan rahmat dan ampunan Allah, maka tetapkanlah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keimanan yang kuat. Ini mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Aku minta wa doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ustazah. Tadi pagi saya baru bilang ke Ustazah, saya mas selain doa, itu tuh baru ingat dosa. Itu baru dosa yang saya ingat. Setelah tadi dengar kalimat dari Ustazah, ya Allah, dosa-dosa yang saya tidak sadari itu mungkin jauh lebih banyak dari dosa yang saya ingat. Ya Allah, makin lemas rasanya Ustazah. Ya Allah, terima kasih banyak Ustazah sudah mengingatkan kita semua untuk terus beristighfar atas dosa yang mungkin tidak kita sadari dan tidak kita sadari. Masya Allah, terima kasih Ustazah. Dan saya yakin pasti di sini ini sudah alhamdulillah jauh lebih baik ya Ustazah dari kita mulai kajian dari pagi. Terima kasih banyak kemarin yang sudah hadir di Musyawarah Intal ini. Saya yakin pasti teman-teman punya sesuatu yang ingin disampaikan kepada Ustazah. Gak usah mengaku dosa kalau saya Ustazah. Tapi silahkan ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan bagaimana mungkin yang masih ada ganjal yang masih ingin lebih tahu lebih dalam kepada Ustazah. Kami persilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Mangga Ustazah, salah. Mangga ada maaf. Ayo silahkan dari sebelah kanan, dari sebelah tengah, atau dari sebelah kiri. Silahkan. Ya banyak kan berarti dosanya banyak enggak kok. Nah silahkan ya jemaah sekalian, yang monggo untuk yang bertanya. Monggo yang di belakang mungkin. Nah, silahkan sekarang. Silakan bunda cantik berbagi orange. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingin tanyakan, kalau kita berdoa memohon kepada Allah, tapi di sisi lain, contohnya seperti ini, kita ingin saya ingin anak saya untuk bisa keterima kuliah di ITB gitu. Tapi di sisi lain, karena saya tahu apa yang mudah kita, karena buat Allah nggak ada yang nggak mungkin, buat Allah tuh nggak ada yang mustahil. Ketika Bunda mengatakan saya tahu kok kemampuan anak saya, yang memampukan kan Allah, bukan anak ibu. Dan mungkin husnuzonnya, makanya husnuzonnya ketika saya tahu kok dia belajarnya begitu aja. Kenapa kita harus bersuuzon? Husnuzon anak saya sudah berusaha dan Allah akan mampukan. Jadi jangan mampu nggak ya anak saya, tapi Allah akan mampukan. Jadi punten usikum wa ya nafsi bittaqwa, yakinkan bahwa Allah akan memampukan anak ibu. Sudah mungkin, kalau enggak saya izin bertanya sedikit sih Ustazah. Kalau tadi saya malu hati itu Ustazah, kadang-kadang suka berpikir ya Allah itu saya yang banyak dosa ini mintanya kok banyak banget ya. Tapi terus Ustazah bilang jangan malu untuk berdoa. Cuma kadang-kadang saya berpikir ketika kita mohon ampunan itu dan semoga Allah ampuni, tapi apakah kita akan dicuci dulu gitu ya Allah Ustazah atas dosa-dosa kita atau bagaimana ya Ustazah? Itu yang bikin kita jadi dulu gitu rasanya. Terima kasih Ustazah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jangan pernah putus asa ketika kita bertobat. Ada kalanya seseorang merasa ketika sudah bertobat, Allah ampuni nggak ya? Ya, bahkan dalam Al-Quran dikatakan wala tayasu min rauhillah. Jangan pernah berputus asa atas rahmat Allah. Ya. Pertanyaannya adalah ketika kita sudah bertobat, mohon ampun kepada Allah, lalu apakah kelak akan dicuci? Transit mungkin bahasanya ya, wallahu a'lam. Karena saya bukan panitia pahala. Hanya saja kalau mendengar dari apa-apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, sebanyak apapun dosa-dosa kita, kalau kita bertaubat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, dosa taruhlah sebumi, maka Allah hapus dosa itu ketika seseorang bertaubat. Dan Allah nggak biarkan dosa yang seberat bumi itu, istilahnya nggak dianggurin. Allah pindahkan timbangan berat dosa itu, ditransfer ke timbangan kebaikan. Jadi taubatnya itu, buah dari taubat itu apa? Ditransfer berat dosa itu berubah menjadi beratnya kebaikan. Dan insya Allah biidznillah Allah akan ampuni. Kalau sudah diampuni, maka ada kalimat wallahu ghafurur rahim. Allah maha pengampun dan maha rahim, penyayang. Ghafur itu apa? Ghafur itu Allah yang maha menghapus dosa-dosa yang telah kita taubati. Kalau udah dihapus masih ada nggak? Nggak ada. Rahim itu Allah yang maha memindahkan nilai dosa itu berubah menjadi nilai kebaikan. Seperti itu. Maka itu punten usikum wa ya nafsi bittaqwa, jangan pernah telat untuk taubat. Dan punten mungkin ada, tadi kayaknya belum ada pertanyaan dan saya pun lupa menyampaikan. Itu dosa-dosa yang tadi disampaikan. Ketika kita berdoa, Allah akan ampuni dosa kita. Ketika kita tadi apa? Mohon ampun, Allah akan ampuni dosa kita. Ketika kita tidak punya tauhid atau akidah yang kuat, maka ketika bertemu dengan Allah, Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Itu dosa sama siapa? Dosa kita hanya kepada Allah, bukan dosa dengan kaitannya dengan manusia. Kalau dosa kita dengan manusia, sesama manusia, kita harus datangi orang tersebut. Seandainya kita pernah berbuat salah, menyakiti seseorang, kita datangi orang tersebut dan minta maaf sama orang tersebut. Itu, jadi dosa antara kita dengan Allah itu seperti itu. Adapun seandainya kita pernah menyakiti seseorang, datangi orangnya, mohon minta maaf sama dia. Ya usikum wa iya nafsi bittaqwa.
Kalau misalnya nih, saya sudah pernah menyakiti dia, tapi saya sudah berusaha mencari dia, kalau sekarang kayak gimana? Seandainya kita sudah berusaha mencari orang tersebut, kita udah gak tahu di mana dia tinggalnya, kontaknya pun udah gak ada, pokoknya itu udah berusaha bener deh, ikhtiar udah bener-bener, serahkan sama Allah. Ya Allah, Engkau Maha Tahu, aku sudah berusaha mencari orang itu, aku ingin meminta maaf kepada orang itu, tapi qadarullah ya memang tidak ketemu. Allah Maha Tahu apa yang kita niatkan, seperti itu. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustazah, alhamdulillah atas jawabannya. Ini terakhir mungkin apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Oh silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah atas yang mulai terkait yang saya sampaikan terhadap dosa dan sesama manusia. Kita sudah mencari, tiba-tiba ternyata kita dapat informasi orang tersebut sudah meninggal. Itu kira-kira apa yang bisa kita lakukan Ustazah? Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah mencari orang tersebut, tapi ternyata tahu dapat kabar ternyata orang itu sudah wafat. Insya Allah Allah ampuni karena dengan ikhtiar kita. Jadi yang Allah lihat itu bukan kemampuan kita untuk meminta maaf kepada kita dan kepada orang tersebut, tapi ikhtiar kita, kemauan kita, ikhtiar kita. Lalu apalagi yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah mohon ampunkan dosa-dosa dia kepada Allah dan doakan yang baik urusannya di akhirat. Karena salah satu juga penghapus dosa-dosa umat mukmin itu doa saudaranya, doa untuk mohon ampun saudaranya. Jadi silakan mohon ampunkan dia di hadapan Allah, lalu doakan yang baik-baik untuk akhiratnya, seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah. Alhamdulillah sudah selesai tadi apa yang kami sampaikan kepada kita semua. Dan izin tadi saya mengutip satu yang buat saya wah gitu dari kata-kata kami tadi, yaitu janganlah bosan untuk berdoa dan janganlah takut untuk berdoa. Kalau doa kita janganlah takut bahwa doa kita tidak dikabulkan, tapi takutlah ketika kita mulai bosan dan mulai bingung untuk berdoa. Begitu ya Umi, Masya Allah. Terima kasih banyak Umi. Kami atas nama Majelis Taklim Khairutul Islam mengucapkan terima kasih atas kehadiran Umi, materi Umi dan juga kepada kehadiran seluruh jemaah. Mungkin berkenan Umi bisa memimpin doa untuk mengakhiri kajian kita pada pagi hari ini. Terima kasih Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaik. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaik. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma shfina washfi mardal muslimina wal muslimat fa innaka anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqaman. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma la tad'alana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah. Siapapun yang mengaminkan doa kami ini ya Rabbana, bersamaan selesainya kajian ini, bersamaan itu pula hapuskan dosa-dosa mereka. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, siapapun yang mengaminkan doa kami ini ya Rabbana, berikanlah kenikmatan mereka untuk berdoa kepadamu, meminta kepadamu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, siapapun yang mengaminkan doa kami ya Rabbana, ya Rahman,
perempuan yang salihah. Ya Rahman ya Rahim, jadikanlah keturunan-keturunannya keturunan yang saleh, salihah, qurratu a'yun baginya, sukses dunia akhirat. Ya Rahman ya Rahim, siapapun yang mengaminkan doa kami ini ya Rabbana, kumpulkanlah mereka bersama kekasihnya, bersama orang-orang yang mereka cintai, bersama keluarganya di Jannah Firdaus A'lamu ya Rabbana, dan pertemukanlah mereka bersama kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, siapapun yang mengaminkan doa kami ini ya Rabbana, ya Rahman ya Rahim, jauhkanlah mereka dari siksa api neraka. Ya Rahman ya Rahim, siapapun yang mengaminkan doa kami ini ya Rabbana, hadiahkanlah kepada mereka kekal husnul khatimah. Ya Rahman ya Rahim, akhiru da'watuna Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih banyak Ustazah dan Ummahat. Kami atas nama Majelis Al-Qur'an Indonesia mohon maaf atas kekurangan beberapa pada hari ini, dan mari kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kafaratul majelis. Baik, terima kasih. Sebelumnya berkenan nanti kita ambil dokumentasi foto bersama dulu ya. Ummahat juga berkenan.